Rapid test COVID adalah suatu tes yang bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Biasanya itu kita perlu pengambilan darah dari pasien, kemudian darahnya itu kita persiapkan, dan untuk pengetesan hasilnya biasanya sudah kelihatan dalam waktu 1 jam. Rapid test untuk COVID bisa dilakukan kapanpun, selama mengikuti algoritmanya. Jadi kalau pemeriksaan rapid test itu kalau hasilnya negatif rapid test COVID itu harus diulang lagi sekitar 7-10 hari kemudian. Bila dari 2 kali pemeriksaan negatif, maka bisa diasumsikan bahwa tidak menderita COVID. Sedangkan apabila hasilnya positif, maka harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan rapid test false positif atau positif palsu. Itu biasanya adalah reaksi silang dari penyakit lain, misalnya seperti dengue. Itu walaupun jarang, tapi bisa terjadi. Bisa juga reaksi silang dengan coronavirus yang lain. Sedangkan untuk false negatif, itu bisa disebabkan oleh pengambilan darahnya yang kurang benar atau kondisi sampelnya yang tidak baik. Jadi rapid test ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 jenis sampel, yaitu darah kapiler atau darah whole blood, mungkin yang dikenal dengan prick test yang biasanya sering dilakukan, kemudian darah serum dan darah plasma. Yang paling baik digunakan untuk rapid test untuk menghindari false negatif adalah darah yang dari serum. Sedangkan dari prick test atau kapiler itu biasanya dapat menyebabkan false negatif karena sensitivitasnya berkurang. Prosedur pemeriksaan rapid test COVID di Rumah Sakit Adiwiyada Undaan Wetan itu sama dengan prosedur pemeriksaan sampel darah pada umumnya. Jadi pasien akan diambil darahnya dari pembuluh darah vena, kemudian darahnya akan dipersiapkan untuk disiapkan serumnya. Kemudian dari serumnya inilah baru kita lakukan pemeriksaan rapid test. Setelah diperiksa, biasanya masih perlu waktu sekitar 15-20 menit untuk hasilnya jadi, sehingga total pemeriksaannya itu kurang lebih 1 jam. Rapid test COVID itu dapat disertai dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain untuk semakin membantu menegakkan diagnosa. Biasanya pemeriksaan yang disertai adalah DL, CRP itu kalau dari aspek lab, kemudian dari aspek radiologis biasanya bisa ronsen atau CT scan. Rapid test COVID tidak disarankan untuk dilakukan sendiri oleh orang awam di rumah, karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hasil pemeriksaannya false atau palsu. Misalnya dengan menggunakan merek yang tidak direkomendasikan. Bisa juga hasil false didapatkan dari sampel yang diambil dari kapiler atau dari ujung jari. Hasil pemeriksaan dari sampel kapiler ini itu kurang sensitif dibandingkan dengan pemeriksaan di serum, di mana kalau di rumah sakit sampelnya pasti menggunakan sampel serum. Jadi disarankan untuk sebaiknya melakukan pemeriksaan rapid test di rumah sakit. PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction. Ini adalah pemeriksaan yang digunakan untuk konfirmasi dari diagnosa COVID. Karena itu semua pasien yang rapid testnya positif perlu diperiksakan PCR agar tahu benar-benar terkena COVID atau tidak. Sampel untuk PCR itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu bisa dari nasopharynx swab, itu kita pakai lidi gitu ya, disogok, dimasukkan di dalam hidung sampai agak dalam posisinya untuk diambil lendirnya. Kemudian yang kedua adalah oropharynx swab, kita sama juga melakukan sogokan dengan lidi gitu, tapi di dalam tenggorokan. Yang terakhir, bila pasiennya batuk, maka kita perlukan sputumnya atau dahaknya. 3 pemeriksaan ini bisa diperiksakan untuk PCR. Jangan melakukan tes sembarangan di rumah. Sebaiknya tes ke rumah sakit saja. Bila di rumah sakit pun, selalu terapkan social distancing. Jadi gunakan masker, jaga jarak dengan pengunjung yang lain, jangan bergerombol banyak-banyak, dan selalu siap cuci tangan sesudah dan sebelum melakukan suatu kegiatan. Salam sehat Adiwiyada.